Salam, anak-anak yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, berharap kalian tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Bertemu kembali kita di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar mengenai saling melayani. Kita sudah masuk pada pelajaran yang ke-10 ya. Nah, anak-anak sudah siap ya? Silakan persiapkan buku catatan, buku paketnya, dan juga alat tulis serta Alkitabnya. Sehingga nanti selama mengikuti pelajaran, anak-anak dapat mengikuti dengan baik. Mari sebelum melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menolong dan menyertai kami, sehingga kami beroleh kesehatan dan kekuatan pada hari ini. Sebentar lagi kami hendak belajar Tuhan. Kami mohon pertolongan dan tuntunan Tuhan, supaya kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Dan kiranya kami juga dapat mengambil manfaat dari apa yang kami pelajari hari ini, terlebih di dalam meningkatkan iman dan percaya kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, begitu ya anak-anak, kita sudah berdoa. Sekarang kita masuk pada tema pelajaran kita untuk hari ini. Saling melayani. Ya, anak-anak, pada pelajaran yang ke-10 ini kita akan belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan melayani, juga siapa sajakah yang boleh melayani, dan apa alasan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pelayanan. Mari kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari pengertian dari apakah melayani. Nah, mungkin anak-anak sudah membaca cerita pada buku paket halaman 81. Silakan dibaca, yang judulnya Berkorban Seperti Lilin. Nah, Baik berharap setelah membaca cerita tersebut, anak-anak menjadi lebih mengerti dan memahami apa yang akan kita terima dari pelajaran yang ke-10 ini ya, pelajaran saling melayani. Apa yang akan diterima oleh anak-anak sekalian. Nah, karena di dalam pelajaran ini kita akan menerima yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan ya. Anak-anak diajak untuk memiliki sikap melayani terhadap sesama sebagai salah satu ungkapan ibadah kita kepada Tuhan ya. Kemudian apa sih kaitannya beribadah kepada Tuhan dengan melayani pada sesama ya? Itu ya anak-anak yang akan kita pelajari bersama, sehingga anak-anak semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita melakukan pelayanan atau bentuk-bentuk pelayanan yang bisa dilakukan oleh anak-anak ya. Apakah melayani? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melayani diartikan dengan membantu, atau bisa juga menyiapkan. Menyiapkan apa? Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh seseorang. Melayani juga berarti menjadi seorang hamba bagi orang lain ya. Menjadi seorang hamba atau menjadi pelayan bagi orang lain. Melayani itu melibatkan dua pihak
pertama, pihak siapa yang melayani, atau siapa, atau subjeknya. Sedangkan pihak yang kedua, siapa yang dilayani, yang menjadi objek pelayanan itu. Ya, jadi dalam melayani itu selalu ada dua pihak, siapa yang melayani dan siapa yang dilayani. Nah, siapakah yang melayani? Ini kita bahas dengan siapa saja yang bisa disebut sebagai pelayan atau orang yang melakukan pelayanan. Siapa saja yang bisa disebut sebagai pelayan? Setiap murid Tuhan adalah pelayan bagi Tuhan, dan itu tidak ada kecualinya. Ditegaskan lagi, setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus adalah pelayan. Mereka adalah orang-orang yang bersedia menjadi pengikut Kristus, baik anak-anak maupun orang dewasa. Itulah yang disebut dengan pelayan, orang yang melakukan kegiatan melayani orang lain. Ya, jadi semua orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus itu adalah pelayan bagi pekerjaan Tuhan, baik itu anak-anak maupun orang yang dewasa. Apakah yang menjadi tugas seorang pelayan Tuhan di dunia? Ya, tugas seorang hamba atau pelayan Tuhan adalah melayani Tuhan. Melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan dan melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan setia. Tetapi anak-anak, yang dimaksud di sini melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan bukanlah berarti harus menjadi seorang pendeta, bukan harus orang yang pintar berkhotbah, bukan demikian, ya. Jadi melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan tidaklah harus menjadi seorang pendeta atau melayankan khotbah, meskipun itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa diwujudkan di dalam memberitakan firman Tuhan. Namun yang dimaksud di sini yaitu melakukan tindakan dan perkataan yang penuh kasih terhadap orang lain, ya, melakukan tindakan dan perkataan yang penuh kasih terhadap orang lain. Nah, di sini yang menjadi tugas seorang pelayan Tuhan dituliskan oleh Rasul Paulus yang menjadi surat yang dikirimkan kepada Timotius. Nah, tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Bagaimana tugas menjadi seorang hamba Tuhan, yaitu melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan, melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan setia. Apa saja yang menjadi tugas dari seorang pelayan Tuhan? Menurut Paulus, yang pertama kali adalah
beritakanlah firman. Artinya, Injil atau kabar baik, kabar sukacita, atau seluruh pesan dan ajaran untuk pengikut Kristus. Jadi, seorang pelayan harus bisa memberitakan firman kepada pengikut Kristus. Kemudian, hal yang kedua adalah siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Seorang pelayan harus giat melakukan tugas pelayanannya meskipun menghadapi perlawanan dan tantangan yang tidak ringan. Jadi harus siap baik maupun tidak baik waktunya. Hal yang ketiga yaitu nyatakanlah apa yang salah. Menurut Paulus, seorang pelayan harus berani memberitahu apabila ada hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Harus berani menyatakan apa yang benar, menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang salah dan menunjukkan hal yang benar. Kemudian yang keempat adalah tegurlah. Artinya, seorang pelayan Tuhan harus berani mengungkapkan rasa ketidaksetujuan terhadap semua tindakan yang tidak baik. Jadi harus punya rasa ketegasan, tidak hanya mengikuti apa keinginan orang lain, lebih-lebih keinginan yang tidak baik. Yang kelima, pelayan Tuhan diminta untuk menasehati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, jadi pelayan Tuhan juga diminta untuk dengan sungguh-sungguh menghibur, memberi semangat, baik melalui perkataan ataupun melalui perbuatan. Itu anak-anak pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Pada saat itu Timotius masih sebagai orang yang muda usia, dia menjadi pemimpin di dalam suatu jemaat. Nah, pesan ini pun juga bisa kita terapkan untuk diri kita. Pesan ini juga ditujukan kepada kita, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan ditegaskan atau diartikan dengan melalui tindakan dan perkataan yang penuh kasih terhadap orang lain. Ya, jadi memberitakan firman itu punya pengertian yang lebih luas. Bisa menunjukkan tindakan yang benar, bisa menunjukkan tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, berkata-kata yang penuh kasih, bukan kata-kata yang penuh kebencian terhadap orang lain. Sebab itu tidak sesuai dengan tugas sebagai seorang pelayan. Apabila kita hendak melayani, maka kita harus mau memberitakan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Jadi apabila anak-anak berkehendak untuk dapat menjadi seorang pelayan, maka anak-anak juga harus bisa memberitakan firman Tuhan, yaitu bertindak, berkata-kata yang baik, yang penuh kasih terhadap orang lain, dan melakukan segala sesuatunya itu dengan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, mengapa kita harus melayani? Anak-anak, kita harus melayani karena Tuhan telah memberikan teladan. Tuhan memberikan teladan di dalam hal melayani, yakni
memberi dirinya untuk menghapus dosa kita. Pelayanan yang kita lakukan adalah bentuk ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, siapapun yang menjadi pelayan Tuhan akan mendapatkan upah. Upah yang diberikan adalah mahkota kebenaran dari Tuhan. Kita semua umat yang percaya kepada Tuhan dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, bukan agar bisa memperoleh sesuatu, tetapi karena kita sudah menerima sesuatu, yaitu pelayanan yang diberikan oleh Tuhan. Yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yesus adalah keselamatan. Karena Tuhan telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita, untuk menghapus segala dosa kita. Jadi kita sudah terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan, maka itulah alasannya kenapa kita harus melayani. Nah, anak-anak, pada bagian yang berikutnya adalah rangkuman dari apa yang sudah kita diskusikan dari awal. Yang pertama adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus bersedia melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu dilakukan melalui perkataan yang lemah lembut, yang penuh kasih, dan tindakan atau perbuatan yang benar. Jangan sampai seorang pelayan Tuhan atau orang yang melayani orang lain mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain atau bertindak yang tidak benar. Itu bukanlah contoh pelayan Tuhan yang baik. Kita melayani Tuhan sebab Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Dan tujuan dari melayani Tuhan adalah sebagai ungkapan syukur atau rasa terima kasih kita karena keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu, kita harus bisa mengikuti teladan Yesus, yaitu hidup saling melayani. Nah, jadi ada tugas untuk anak-anak. Tugas bagian anak adalah anak-anak melakukan salah satu bentuk pelayanan. Lakukanlah pelayanan yang bisa anak-anak kerjakan di rumah atau di lingkungan tempat tinggalnya. Anak-anak bisa memilih salah satu. Pelayanan secara jasmani atau pelayanan secara rohani. Pelayanan secara jasmani itu bisa melakukan banyak pekerjaan, ya. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah bisa anak-anak lakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan. Pelayanan secara rohani bisa dilakukan salah satunya dengan cara berdoa atau mendoakan orang lain. Nah, Billy minta untuk membuat laporannya dalam bentuk rekaman video. Billy berharap anak-anak semua bisa melakukan tugas ini dengan baik, dengan sukacita, sehingga hasilnya nanti juga bisa menjadi salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan anak-anak kepada Tuhan. Oke, tunggu ya videonya. Baiklah, kita akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Mari
kita menunjukkan sikap yang baik di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk teladan yang sudah Engkau berikan. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengikuti teladan yang Tuhan telah tunjukkan dan ajarkan kepada kami, yaitu hidup saling melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian anak-anak, pelajaran kita hari ini. Yuk mengucapkan terima kasih kepada anak-anak karena sudah mengikuti pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita lakukan protokol kesehatan dengan benar, supaya kita dapat memutus mata rantai COVID-19. Salam sehat dan semangat senantiasa. Tuhan memberkati.